maksimal sekali masih 30 menit ya, sepakat ya. Jadi nanti silakan setelah ini mungkin bisa apa namanya Pak Imam dan Mas Ali ini silakan nanti habis ini pemberdayaan ekonomi dan jangan infak sedekah atau wakaf di saudara berada. Ini mohon waktunya lebih efektifkan selama 30 menit dari mulai pemaparan sampai dengan saya jawab. Karena kebetulan sekali juga saya pada dulu ada bilang juga dari majalah, mohon kita bisa lebih efektif. Oke, kalau begitu ya, lanjut sekarang kepada inisiator bidang pemberdayaan ekonomi, jangan infak sedekah dan wakaf silakan. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fatonah Bapak Ade Hermawan, serta Pak Sekretaris Pak Abdul, demikian pula Bendahara Pak Suripto, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk sedikit memaparkan atau mempresentasikan tentang divisi bagian bidang ekonomi dan hizbah, atau lebih tepatnya bidang amaliyah. Sebelum saya menginjak ke arah sana, saya sedikit ingin menyampaikan atau memaparkan tentang fungsi pokok masjid. Ini pernah disampaikan oleh Profesor Didin Hafiduddin selaku Ketua DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional, bahwa 3 fungsi pokok masjid ini sangat penting dan sangat utama. Yang pertama adalah masjid memiliki fungsi pokok. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah atau ibadah. Yang kedua adalah fungsi ukhuwah atau persatuan umat Islam. Yang ketiga adalah fungsi amaliyah. Amaliyah dalam hal ini adalah pemberdayaan. Pemberdayaan meliputi bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan muamalah atau amaliyah. Karena apa? Misalkan masjid itu ramai ya, dalam jamaahnya ramai, ibadahnya bagus. Kalau 3 fungsi ini dipresentasikan 100%, ibadahnya rajin, jamaahnya bagus, itu misalkan puncak-puncaknya, maksimalnya itu baru 33% dari fungsi ubudiyah atau ibadah tadi. Misalkan yang keduanya, misalkan dari sisi ukhuwahnya, persatuannya dengan sesama jamaah, dengan sesama warga, baik muslim non muslim, misalkan sudah bagus, sudah paripurna. Ditambahkan yang pertama tadi, itu baru sekitar 66%. Jadi yang ketiga adalah fungsi amaliyah atau pemberdayaan kepada masyarakat, terutama khususnya adalah kepada jamaah masjid atau kepada muslimin muslimat, ya, sama orang Islam, orang beriman, dan juga termasuk pemberdayaan kepada yang non muslim juga. Karena apa? Semisal di lingkungan perumahan berbagai estate ini ada yang non muslim ya, pada waktu itu kita nggak tahu, nggak terscreening dia kondisi ekonomi seperti apa, kelaparan di rumah, itu pun mau nggak mau ya kita sebagai pengurus DKM juga harus ikut membantunya, karena dari segi perikemanusiaan atau muamalahnya semacam itu. Jadi 3 fungsi pokok ini sangat penting, harus kita perhatikan apa keseimbangannya agar masjid dalam pengelolaan manajemen masjid ini optimal dan bisa maslahat gitu. Sekarang saya mau sedikit menyampaikan tentang kaitannya dengan amaliyah ya. Tapi saya di amaliyah ini difokuskan pada bidang ekonomi dan pemberdayaan hizbah. Hizbah itu zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Pertama adalah kaitan pemberdayaan ekonomi. Prioritas keperluan dan kebutuhan mendukung kegiatan-kegiatan DKM dengan cara terlebih dahulu memprioritaskan usaha jamaah masjid khususnya dan umat atau masyarakat lingkungan pada umumnya dengan mengedepankan asas keadilan dan pemerataan. Jadi kalau kita membangun ini
ya semua warga, tidak ya prioritas memang yang sering jamaah, tapi juga warga yang belum jamaah juga perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah kaitan pengelolaan diswaf, ada baiknya dikelola dengan baik, profesional, akuntabel, praktis, aplikatif, tapi punya dampak yang besar. Sehingga setiap program pemberdayaan dan charity atau pemberian secara langsung atau derma atau pemberian secara ansih kepada fakir miskin atau 8 asnaf yang disebut dalam Al-Quran, meliputi fakir, miskin, amil, goyrimin, ibnu sabil, dan sebagainya perlu diperhatikan juga. Hendaknya misi pembangunan ada juga misi untuk membangun kualitas SDM. Maksudnya adalah tidak sekedar memberi pada fakir miskin atau 8 asnaf itu, tapi kita harus punya misi untuk pengembangan sumber daya manusianya. Misalkan memberikan sembako, tapi nanti syaratnya diambil pada waktu sholat subuh. Jadi ada masyarakat yang fakir miskin kumpul subuh jamaah di masjid. Setelah itu diberi edukasi atau mungkin pemberdayaan ekonominya atau kaitan dengan kajian-kajian yang sekiranya sangat mereka butuhkan. Baiknya dari perspektif ya itu. Yang ketiga adalah studi banding ke DKM atau takmir masjid yang masyhur atau terkenal dalam membangun pemberdayaan umat berbasis masjid, termasuk kaitannya dengan pembiayaan syariah, hutang piutang. Maaf Pak, bisa diturunkan sedikit. Hutang piutang bisa dilakukan ya. Tiga ke bawah. Ya. Bisa dilakukan bila kas masjid tersebut ya sehat atau surplus hingga puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah. Maksudnya apa? Kita bisa studi banding ke masjid-masjid yang ada di Indonesia ini yang sudah terkenal masyhur, kasnya sampai ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan sampai punya aset produktif, misalkan mall masjid, punya yayasan, punya perkebunan, peternakan, itu ada Pak. Ada dan sampai menghasilkan aset miliaran. Itu akhirnya memberdayakan masyarakat sekitar, bisa direkrut pekerja, bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Itu ada, nanti kita bisa studi banding ke sana. Misalkan entah di Jogokarian, atau Masjid Kapal Munjalan, atau Masjid Kurir Langit, itu sudah asetnya sampai 1M lebih. Punya divisi-divisi ekonomi dan memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat. Tidak dari sisi pendidikan saja, tapi juga dari sisi budaya ekonomi, bangun mall, perkebunan, perikanan, macam-macam semuanya. Nanti kita bisa dibanding ke sana atau yang menurut kita yang cocok mana. Macam itu. Terus yang keempat adalah kerjasama dengan bidang rumah tangga, mendata aset masjid untuk ditawarkan ke warga bagi yang memanfaatkannya, tidak harus beli, cukup minjam dan kasih infak ke masjid. Maksudnya apa? Kita mendata aset masjid nih, misalkan punya tangga, punya kabel roll, atau punya mic bagus, punya sound system yang sifatnya mobile atau portable. Kita bisa sosialkan ke warga, bisa menyewa aset tersebut, atau enggak nyewa, silahkan dipakai, dipinjam, tapi setelah selesai langsung kembalikan dan ngasih infak seikhlasnya masjid. Itu dalam rangka untuk pemasukan ke masjid. Jadi kita memanfaatkan aset-aset yang ada di masjid bisa digunakan oleh masyarakat sekitar dan umat Islam maupun yang non-muslim juga. Gitu. Soalnya apa? Ini biar fungsi masjid itu terasa tadi dari sisi amaliyahnya, pemberdayaannya. Jadi masyarakat nggak perlu semuanya beli punya sound system yang bagus, nggak perlu beli mic, nggak perlu beli tangga atau aset-aset yang terop misalkan dia dibutuhkan, cukup masjid yang ada silahkan dipakai. Jadi terasa betul nih masjid, oh berarti ikatannya ya ibadah iya, fungsi amalnya juga iya. Ya, kayak sound system, ya. Bisa dipakai buat tahlilan dan sebagainya. Betul, semacam itu. Tapi ini memang inventaris masjid. Iya betul. Yang kelima adalah etalase sedekah. Ya, maksudnya ini adalah apa? Kita menyediakan tempat yang bagus. Ya, misalnya nanti saya gambaran saya ya, itu dikasih nanti kontak warga. Yang misalkan ada orang yang nggak mau ribet membuat makanan atau kue, tinggal kontak nomor telepon warga yang ada di etalase itu. Misalkan Bu Tejo nomor teleponnya sekian, Bu Siti nomor teleponnya sekian, Bu Aminah nomor teleponnya sekian. Itu misalkan ada yang butuh sewaktu-waktu misalnya di luar kota bisa kontak, Bu saya pesen makanan atau snack sebanyak 20 dikasihkan kotak berkah box. Siapapun boleh ngambil, siapapun boleh meletakkan. Terus semacam ini.
yaitu sedekah bukan dari orang kaya kepada orang miskin, tapi dari orang yang mau kepada orang yang membutuhkan. Jadi kota box ini nggak melulu makanan dan minuman aja, nanti kita sediakan juga tempat barang. Misalkan di rumah kita punya cas HP lebih dari 3, kan daripada mubadir nggak manfaat, kita taruh situ, siapapun boleh manfaatkannya. Itu kotak box. Yang itu ya, siapapun boleh menaruh makanan atau minuman, snack, dan siapapun boleh mengambilnya atau menerima manfaatnya. Jadi tadi dikasih kontak keluarga bagi yang mau pesan makanan dan kue. Kita dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu tadi. Misalnya ada 20 warga, nggak apa-apa. Nanti rezeki yang pesan itu kan dari nomor 20 siapa aja kan gitu. Nggak tahu gitu. Barangkali yang nggak mau repot masak atau bikin macam itu. Terus yang ketujuh adalah memasang jaringan internet WiFi yang bisa menjangkau seluas-luasnya ke banyak warga. Nah ini pasti butuh kesepakatan banyak. Ini banyak urusan lain nih. Misalnya kita masang WiFi di masjid ini bisa menjangkau sampai radius 1 km. Entah biayanya berapa, mungkin per bulannya biayanya sampai 500.000 atau 800.000 tergantung kemampuan kita. Semua warga nggak butuh hemat internet, hemat kuota internet. Bisa untuk belajar dengan kecepatan yang maksimum, unlimited dan lain sebagainya. Jadi kerasa betul nih manfaatnya masjid itu luar biasa, memperhatikannya sampai seperti itu. Itu untuk soal WiFi ya. Nanti barangkali biar daya tarik kita untuk ke remaja, ke nggak seluruh remaja ya, semua yang menggunakan ponsel Android yang membutuhkan jaringan kuota WiFi bisa lebih sering berinteraksi dengan masjid. Pasti kalau misalnya ini WiFi-nya di masjid kan pasti nggak mungkin yang buka yang aneh-aneh kan gitu kan. Apalagi mungkin kita kasih sensor bahwa yang buka yang blue film atau lain sebagainya itu nggak keblok gitu. Bisa itu soal teknis. Jadi nanti tinggal misalnya warga yang punya speedy atau lain sebagainya ya kita pusatkan di masjid menjangkau semua, jadi free kuota internet macam itu. Jadi bila mana disetujui kan gitu. Yang kedelapan adalah menciptakan efisiensi kos atau biaya pengeluaran masjid soal listrik misalkan, dan cara kemandirian dengan panel biosolar, energi matahari, misal itu. Maksudnya apa? Kita mendata pengeluaran masjid yang selama ini besar, misalkan soal listrik atau biaya rutin yang sekiranya bisa diefisiensikan. Misalkan itu nanti bisa kita misalkan untuk listrik ya, ini saya contoh untuk listrik, karena yang saya ketahui masih listrik ini. Misal biaya listrik per bulannya habis 2 juta misalkan. Kita harus mengarah untuk membuat energi mandiri, misal dengan biosolar atau panel surya matahari. Memang investasinya agak lumayan di awal, tapi selamanya ke sana, selama terus kita akan gratis menggunakannya. Mungkin nggak ngandalkan itu aja, antisipasi misalkan mendung, nggak ada sinar matahari, terus nggak produksi listrik, bisa kita antisipasi, makanya 50-50. 50-50, separuh pakai listrik PLN, separuh pakai listrik kemandirian itu tadi, dan lain sebagainya nanti tidak melistrik. Yang kesembilan adalah memanfaatkan halaman masjid dan lapangan voli untuk dikelola oleh masjid guna disewakan ke warga bila ingin mengadakan acara hajatan. Ini memang kalau ekonomi soal teknis ya, nanti makanya saya membuka ruang bahwa saya bukan tipe orang yang anti kritik, malah saya suka dengan dikritik. Ada masukan dan sebagainya, inovasi-inovasi. Saya harapkan dari pengurus DKM, warga, alim ulama tidak alergi dengan yang namanya kreativitas, inovasi, ya terobosan baru selama itu adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan terutama manfaatnya bisa datang ke semuanya. Ya ini maksudnya adalah halaman masjid adalah ini kita punya halaman yang cukup luas di sini. Nanti bisa dibangun mungkin barangkali dikasih apa itu yang untuk kasih tenda atau dikasih gondek atau apa yang biar teduhan bisa disewakan. Atau misalnya kurang luas kita bisa memanfaatkan lapangan voli. Itu luas banget lapangan voli ya. Itu nanti kalau warga ada hajatan nikahan, syukuran dan sebagainya bisa manfaatkan itu. Nanti infaknya masuk kas masjid. Tentu operasional harian ya profesional, yang bekerja siapa ya dikasih sesuai kemampuan masjid itu tadi. Jadi ini dalam rangka untuk biar kas kita ini sehat. Dan saya berharap ya semoga kita
apalagi di tengah-tengah pandemi COVID ini ya, kita ketahui bahwa ekonomi lagi menurun. Sekarang bahkan mengatakan kita ini sudah masuk gerbang resesi ekonomi. Masyarakat banyak yang mengeluhkan soal ekonomi, terutama daya beli menurun, konsumsi menurun, pendapatan juga banyak yang PHK dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada persepsi atau pandangan masyarakat, masjid kok sering ngadain acara tapi terus sering minta sumbangan ke masyarakat. Itu jangan sampai ada persepsi semacam itu. Kita nggak minta sumbangan, tapi kita sifatnya adalah mengajak siapa yang mau berinfak, berkontribusi, membelanjakan sebagian hartanya, ya baik pemuda, pemudi, bapak-bapak, untuk dibelanjakan ke jalan Allah. Insya Allah pasti berpahala dan menghasilkan apa? Dibalas berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Misalnya remaja punya uang daripada ini, punya uang 10.000, 10%-nya 1.000-nya diinfakkan pas masjid. Itu dalam rangka pembelajaran. 10% itu besar loh. Lumayan sih. Sedangkan wajib zakat aja adalah 2,5%. Kalau 10.000, 2,5%-nya berapa? 250 perak ya. Itu berarti perak. Ini 10%-nya 1.000, lumayan besar nih. Tapi nggak apa, itu sebagai untuk aja melatih kita untuk berinfak atau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu terus yang ke-10 adalah kita sinergi dan kolaborasi atau gotong royong bahu-membahu dalam memakmurkan masjid dengan sistem teamwork, bukan one man show. Nah, ini yang berusaha kita terapkan di DKM ini. Jadi misalkan saya di bidang ekonomi dan diswaf, kita juga nggak perlu ini adalah tanggung jawab kamu aja. Jadi kita kolaborasi adalah gotong royong bahu-membahu dengan divisi yang lain, dengan anggota yang lain, dengan warga yang lain untuk mensukseskan semua program yang ada di DKM Masjid ini. Jadi kita adalah mengutamakan teamwork gitu. Mungkin untuk saya mau izin ke Pak Ketua DKM, barangkali nanti untuk hal-hal yang teknis di bidang ekonomi dan diswaf ini atau bidang lain minta izin melibatkan remaja masjid gitu. Barangkali untuk misalkan untuk pengetikan, bikin konsep atau bikin semacam untuk alat promosi atau sosial media, hal-hal teknis bisa kita libatkan remaja ini, kita berdayakan gitu barangkali. Itu 10 poin itu yaitu masih belum ada target belum ada target harian, mingguan atau bulanan. Karena ini adalah program. Ya sifatnya yang kalau yang rutin itu nanti bisa kita pikirkan di divisi kita. Dan mohon masukannya juga. Tapi ini masih gambaran, masih sebatas draft gitu ya. Masih konsep awal. Saya membuka selebar-lebarnya ruang kritikan, masukan, usulan dan sebagainya dari semua jamaah masjid maupun dari warga untuk memberikan kritikan masukan demi kebaikan, demi misi kita untuk memakmurkan masjid itu tadi dengan memperhatikan 3 fungsi pokok itu tadi, yaitu fungsi ubudiyah, fungsi ubudiyah ibadah, yang kedua adalah fungsi persatuan ukhuwah ya. Jangan sampai di masjid ini sudah ibadahnya bagus tapi ada ukhuwahnya kurang, ada yang nggak beres. Misalnya kubu-kubuan, kelompok jamaah yang ini kubunya Pak Ahmad, ini kubunya Pak Agus, ini kubunya Pak Salim. Ya ini nanti kurang bagus. Nanti kalau kubu-kubuan khawatir timbul slack, timbul permusuhan, timbul rasa benci, iri, dengki dan lain sebagainya. Akhirnya ukhuwahnya kurang terbangun dengan baik. Yang ketiga adalah fungsi itu tadi, fungsi adalah amaliyah atau pemberdayaan masyarakat. Ya mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan singkat. Mohon masukan, koreksi, tambahan dan kritiknya dari para hadirin semuanya dipersilahkan. Ya insya Allah itu Pak Ketua. Ya. Ya, kaitan dari ekonomi prioritas keperluan ya.
Yaitu tadi konsepnya diantaranya mungkin langkah awalnya kita bikin sesuatu yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Tadi semacam etalase atau berkah blok itu tadi. Terus kita menyewakan aset masjid ini. Terus kita biasanya masih batas ini. Barangkali nanti dari warga ada masukan, wah ini Pak Salim yang lebih efektif, lebih memiliki dampak yang luas, lebih cocok ini nih. Ya saya terbuka banget untuk soal itu. Ya, jadi tadi masih itu hanya segambaran sepintas, masih konsep awal draft yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan itu kalau saya ngerjakan sendiri, saya otomatis nggak akan mampu. Makanya saya harus butuh kolaborasi dengan semuanya, kerjasama dengan semua warga untuk mensukseskan apa yang mau digolkan pada program itu. Jadi pada intinya sih program ekonomi ini lebih ke bagaimana caranya mesin itu memberdayakan ekonomi lingkungan kita ya. Iya betul. Selain mesin juga dapat dari efek dari Betul. kegiatan tersebut, tetapi masyarakat kita juga mendapatkan Benefitnya juga. Ya. Makanya itu harus saling, istilahnya kerjasama harus mutualisme, saling menguntungkan. Tapi kalau kaitan ibadah ada itu tadi, ya karena faktor lillahi ta'ala pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh ya, saya mau bikin terobosan nih, inovasi. Misalkan saya mengundang pas hari-hari tertentu, mengundang teknisi servis elektronik gitu ya. Misalkan ya program itu. Saya undang di masjid, dimohon ke warga, bagi yang punya elektronik rusak silakan diservis di masjid. Kemudian di sini dalam waktu 1 hari, jam berapa sampai jam berapa. Setelah selesai mereka ngasih infak berapa? Berikan infak yang terbaik. Karena ini 50-50 nanti. Mungkin saya kerjasama dengan teknisnya, separuh untuk teknisi, separuh untuk kas masjid. Itu baru salah satu program misalkan. Nanti kan banyak inovasi-inovasi yang lain. Mungkin dari pelatihan, undang pembicara tentang pelatihan apa, skill apa, ya semacam itu nanti. Ya, silakan. Ya. Iya, atau amalia, betul. Iya. Iya. Betul. Iya. Betul. Betul. Ya. Betul. Ya. Betul. Iya. Iya. Iya, terima kasih Pak Roni. Ya maksud saya betul seperti itu. Barangkali nanti dari warga lain ada masukan, usulan, tambahan, itu saya sangat terbuka sekali. Bahkan kalau perlu dibantu, mari kita kolaborasi bahu-membahu, gotong royong semuanya. Jadi tidak semua dibebankan mungkin pada divisi ekonomi, punya ide ini, tapi kita rembukan dulu, kita musyawarahkan diskusikan dengan DKM yang lain, mana-mana yang oke kita dieksekusi, baru nanti kita eksekusi. Saya juga nggak bisa memutuskan ini harus dilaksanakan, tapi harus minta restu
kepada pengurus DKM yang lain dan semacam itu. Soalnya apa? Soalnya saya punya prinsip semacam ini, bahwa mungkin nanti ya yang banyak usul ya kritis ya, mungkin dari yang ini ada Pak Rohani sama Pak Imam, mungkin dari warga nanti banyak lain, misalkan ada 20 orang yang kritis, yang banyak ide, banyak gagasan kan gitu kan. Itu kan nggak semua ide, masukan, usulan itu harus kita eksekusi, kan nggak mungkin. Misalkan semua idenya itu bagus-bagus semua 20-nya, kita diskusi tergantung kekuatan kemampuan kita, kemampuan dari SDM-nya, kemampuan dari keuangannya, kemampuan dari eksekutor dan lain sebagainya. Maka saya mohon, misalkan nanti ada yang usul atau kasih kritikan bila mana tidak tereksekusi dengan baik atau tidak terlaksanakan, mohon ridhonya gitu. Soalnya tidak semua usul kita laksanakan, tidak semua kritik kita laksanakan, tapi kita tampung dulu. Kita tampung mana-mana, kita pertimbangkan skala prioritas, yang mana yang relevan dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang usul ngasih masukan, kita harus legowo dulu, siap mental bahwa usul ini diterima, bisa diterima dan juga bisa belum diterima. Jadi mohon keridhoannya, keikhlasannya gitu. Jadi itu semacam itulah. Jadi terima kasih Pak Rohani, masukannya yang bagus. Nanti kalau perlu usul ini tidak sebatas lewat apa yang disampaikan melalui verbal aja, tapi sebaiknya ditulis konsep, bisa dikirimkan ke WA nanti, ke WA saya, atau nanti saya buatkan di WA grup jamaah atau WA pengurus DKM lainnya. Nanti mau saya rapikan setiap usul dari warga itu, dan nanti kita mau saya musyawarahkan dengan pengurus DKM yang lain, mana-mana skala prioritas dan bisa kita eksekusi di lapangan, baik itu mungkin prioritas jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi saya sangat terbuka, sangat senang sekali. Terima kasih Pak Rohani atas usulan masukannya. Barangkali ada yang lain. Betul. Sepakat. Basis keuangan masjid itu ada di sini semua. Bisa betul. Tapi terus bagaimana cara manajemennya, pengelolaan antara jiwas dengan bendahara. Soalnya yang kita perhatikan kalau misalnya menyinggung jiwas, kalau kita tahu informasi stabil dari keluarga dari kita ya jauh mestinya. Makanya kita terkait dengan jangka, kita sudah tahu kenapa tidak terbuka. Kalau tadi kan usulan dari Pak ini kita harus fundamentalnya itu transparan, kejujuran, sehingga trust akan dibangun. Kalau sudah dibangun, saya itu dia akan tidak saling-saling. Terkait dengan jiwa ini, ada nggak pembatasan kira-kira secara pengelolaan? Jadi misalnya kalau kita bicara jiwa, berarti kita harus mengelola info sodako. Dengan amal, atau kita segala macam, itu kan secara otomatis jiwas sangat vital sekali dalam mengelola. Betul. Terus bagaimana dengan bendahara? Ini ada hubungannya gimana? Nanti kita mungkin kita secara internal kita diskusikan lagi. Betul. Dan salah satu lagi saya mau komentari, kebanyakan masjid-masjid yang besar itu, dia maju. Pertama yang di dalam semangat mereka itu seperti tidak ekonomi, tapi ibadah. Jadi mereka mengambil Islam. Hampir semua saya coba sebutkan, saya semua aplikasi waktu Indonesia. Ternyata memang yang menyediakan itu bukannya dia mendorong ekonomi itu Pak. Tapi memang semangat ibadah itu yang mereka dakwahkan, dan donasi itu memang misalnya amal gitu, bukannya dia mengambilkan dari konsep ekonomi membangun kekuatan gagal ataupun timbal balik dari konsep ekonomi misalnya. Betul. Memang ke depan kemudian selanjutnya dia akan bertahap ke sana. Seperti yang misalnya mungkin kami pernah ada itu misalnya di Indonesia. Saya misalnya mau melakukan sodako setiap Jumat malam. Awalnya tidak berjual. Saya kita ngumpulin nih 30 ada 20 orang, dan selama
sebagian dulu yang didorong, dan kemudian nanti insya Allah kalau udah terbangun trustnya sama masyarakat, saya pikir itu betul. Yang lain kita merapikan aja. Betul. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam atas masukannya yang luar biasa. Ya mungkin yang pertama memang betul yang dibangun adalah dari pemahaman kita, pemahaman jamaah masyarakat atau mindsetnya, bahwa kita di sini memang semata-mata untuk ibadah ya. Kalau itu mungkin ada benefit dari sisi ekonomi, itu adalah bonusnya saja. Karena mungkin kita bukan organisasi komersil atau sebagainya, tapi memang ya itu perlu proses untuk menumbuhkan kesadaran itu tadi. Demikian pula saya sebagai kepala bidang mungkin dan yang lain juga, bahwa di sini kita berjuang tidak semata-mata karena dinilai manusia atau mendapatkan apa secara komersil ya semacam materi dan sebagainya, tapi karena tidak urusan niat lillahi ta'ala, karena semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti imbalannya bisa ke banyak hal dalam kehidupan kita. Ini saya urutkan niat itu, dan demikian saya sudah menyampaikan kepada Pak Ketua DKM. Pak Ketua DKM, mohon semisal saya dalam perjalanan nanti dirasa kinerja saya kurang baik, kurang bagus, saya siap diganti. Siap diganti oleh yang lain gitu. Karena barangkali ada yang lain yang lebih potensial, lebih bagus, ternyata lebih bisa mengeksekusi program ini dan lebih efektif lagi. Saya dengan logo dijadikan anggota biasa nggak apa-apa. Atau cenderung kan nggak apa-apa. Atau jadi staff nggak apa-apa gitu. Jadi saya iya. Mungkin ada yang lain gitu, mungkin ada yang doktor atau yang profesor itu kan, punya militansi tinggi, punya semangat untuk memakmurkan masjid. Ini saya sangat legowo sekali, saya senang gitu, bersyukur gitu. Jadi emang saya dari awal sudah saya luruskan niat bahwa di sini saya nggak nyari apa-apa, ingin dapatkan ridho dari Allah, pahala sebanyak-banyaknya, dan kelak mungkin diundur nanti di akhirat gitu. Jadi misalnya saya diganti kapanpun siap. Misalkan nanti dipercaya 1 tahun, 2 tahun dievaluasi, oh Pak Salim ternyata programnya banyak nih 20, ternyata yang terrealisasi cuma 2. Maaf ya, saya geser, saya ganti dengan orang baru, mungkin ada dokter atau profesor, nggak apa-apa. Ya mungkin itu sekian ya, terima kasih atas respon dan tanggapan dari pada hadirin semuanya. Mungkin apabila ada salah kata, salah ucap, ada yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Itu semua mungkin dari kelemahan saya atau jadi sementara. Oleh karena itu saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan pemberdayaan dan siswa. Tapi mungkin ini dikit dari mereka batasan karena kalau tidak diperjelas nanti agak berharap. Ini jadi kita semuanya dalam masa belajar. Jadi kalau yang dalam gambar saya batasan berbeda antara berharap dan ini berharap lebih kepada sifatnya globalitas, kayak kecil. Nah, bagaimana dengan JIS? Kalau paham sekarang bahasanya ada. Nah, kita tahun lalu sebetulnya sudah menjalankan ya zakat saat bulan Ramadan. Itu kita menerima tidak hanya zakat saja ya, tidak hanya zakat fitrah. Di situ ada zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak. Kita informasikan kepada warga dan alhamdulillah harusnya filenya masih ada, betul ya? Itu rinci sekali, detail sekali, berapa jumlah kilogram beras, berapa infaknya, berapa sedekahnya. Nah, nanti mengenai pembedanya saat itu ya kita tanya dulu kepada masyarakat atau warga. Kalau sekiranya Bapak Ibu warga itu tujuannya adalah untuk sedekah, nah kita masukkan ke sedekah dan kita berikan kepada 8 asnaf misalkan. Kalau mereka niatnya adalah infak, nah itu kita berikan kepada masjid. Saat itu gitu Pak Imam. Jadi ini sekali lagi supaya lebih sinkron. Jadi intinya adalah divisi ini bagaimana caranya menyadarkan banyak warga supaya kesadaran berinfak, bersedekah tadi luar biasa. Nah kita fasilitasi.
Lalu ya kita harusnya komunikasi, ditanya. Kalau misalkan yang bersangkutan warga ini infak, berarti kan ke masjid. Kalau sedekah, nah perlu ditindaklanjuti. Apakah untuk pesantunan fakir miskin dan sebagainya. Kalau zakat sudah pasti ya. Gitu. Mungkin gitu ya batasan sedikit gambarannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan selanjutnya Bapak Evan dipersilakan untuk memberikan pemaparan di bidang humas dan sosial kemasyarakatan. Silakan. Pakai ini, oh pakai ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan mohon maaf pertama tadi saya telat datangnya karena ada keperluan keluarga. Terus terima kasih juga Pak Ketua atas waktunya. Mohon izin semuanya. Saya akan menyampaikan sedikit program kerja humas. Di dalam seksi humas itu rata-rata semuanya hampir sama sebenarnya, tidak ada yang menonjol atau hal-hal lain. Mungkin hanya perbedaannya teknisnya saja, mungkin secara penyampaian informasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kuncinya cuma 4 kalau dokumentasi: catat, dokumentasi, informasi, dan komunikasi. Sudah 4 itu. 4 itu yang meliputi dalam di bidang humas, Pak Ketua. Mungkin yang pertama, menindaklanjuti programnya pertama adalah sosialisasi, publikasi, kegiatan dan program Masjid Al-Fatonah. Ini sedikit demi sedikit memang dulu sebelum peralihan ke Ketua DKM ke Pak Ade juga sudah dilaksanakan. Saya sedikit membantu dan memang waktu itu barang-barang lah, apapun barang-barang, mau publikasi berupa spanduk mungkin atau poster di media sosial dan lain sebagainya, itu sudah kita laksanakan sebelumnya. Memang meskipun waktu itu tidak terprogramkan lah Pak Ketua. Mungkin kedepannya saya akan mengisi papan komunikasi informasi yang di depan yang masih kosong, bisa mengisi kegiatan-kegiatan misalnya yang sudah dilaksanakan seperti tiap minggunya, misalnya hari Sabtu ibu-ibu muslimah ada pengajian dan lain sebagainya, kita catatkan nanti. Misalnya setiap malam Jumat ada yasinan bla 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 bla, setiap Senin malam Selasa ada berjanji, seperti itu. Nanti kita bisa programkan dan kedepannya nanti bisa kita isi juga kegiatan-kegiatan lain yang memang yang berkaitan dengan kegiatan Masjid Al-Fatonah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dokumentasi foto dan video. Hal ini memang pasti juga bisa mendokumentasikan semuanya juga, dan kami dari bidang humas bersama Pak Pur dan lain tim yang lainnya akan menyimpan dokumentasi dokumen kegiatan untuk kegiatan-kegiatan ke depan barangkali dibutuhkan, di-share, diinformasikan, barangkali dibuat video seperti Pak Salim nanti, itu memang suatu bagian dari publikasi gitu ya. Kemudian selanjutnya menjalin relasi dan komunikasi dengan warga, baik itu dengan warga sendiri, kemudian dengan DKM atau pemerintah daerah, atau maksud saya pemerintah desa dan instansi terkait lainnya. Terkait ini mungkin kecamatan, desa, kecamatan, polsek dan koramil. Itu barangkali ada kegiatan-kegiatan ke depan mungkin yang sifatnya lebih kebiar dan besar, memang perlu kita komunikasi seperti itu. Tadi malam saya juga sudah ketemu dengan Pak Pemi di sela-sela pasca tahlilan tadi malam. Masalah kegiatan sudah kita catatkan. Kata Pak Pemi, baik untuk acara kita sudah dicatatkan pas malam minggu depannya. Jadi untuk acara Maulid Nami akan dicatatkan di agenda desa. Setelah itu baru diserahkan oleh polsek oleh pemerintah desa. Jadi sifatnya hanya informasi seperti itu. Jadi kita juga tidak perlu langsung ke sana, cukup oleh desa saja. Yang penting kita ada komunikasi dengan desa, kata Pak PB seperti itu. Selanjutnya menginformasikan keropak masjid. Ini adalah satu yang menurut saya perlu
komunikasikan terkait dengan transparansi seperti itu. Jadi saya akan programkan setiap 1 bulan sekali, saya akan dibuat seperti pamflet lah seperti itu, nanti dibuatkan minggu ke-1 bulan Oktober dapat sekian, minggu kedua dapat sekian. Nanti warga tuh wah bener, berarti sekarang udah makin meningkat dan lain sebagainya. Terkait hal itu nanti pendapatan dari keropang masjid itu betul tadi, yang pertama yang penting kita lillahi ta'ala dulu. Ke depan kalau ada kegiatan masalah di luar yang berhubungan dengan MOU, mau kerjasama dengan lain sebagainya, memang menurut saya kayak masih jauh sih kayaknya untuk masjid kita ini. Meskipun harapan itu ada, memang kita harus optimis juga. Seperti yang sudah saya laksanakan, bukan saya sih, saya sebagai warga yang mendukung kegiatan di masjid. Dulu waktu saya ngontrak di rumah di Kuningan sebelum pindah ke sini, dulu tuh ada program kerja yang memang bisa masuk juga ke programnya Pak Salim, namanya Jumat Berkah. Jadi kita tuh semacam kayak memberikan informasi ke warga, barangkali setiap Jumatan itu ada yang memberikan makanan lah, minuman dan lain sebagainya, yang nanti justru kalau akhirnya itu warga tuh datang ke masjid tuh, Pak Evan, akhirnya ini yang mau daftar tiap Jumat tuh banyak katanya. Jadi Pak, saya Jumat tanggal sekian saya mau ngasih ini ya Pak. Akhirnya kita jadwalkan. Jangan sampai, tapi ternyata ada juga yang namanya Pak Haji Didi. Dia konsisten istiqomah setiap hari Jumat itu pasti kalau nggak puding, makan agar atau nasi apa lain sebagainya. Akhirnya jadi agenda rutin setiap minggu untuk beliau itu Pak Haji Didi. Akhirnya kita catatkan, makin jangan sampai bentrok, makanya barangkali ada yang memberikan sedekah makanan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi agenda program Jumat Berkah seperti yang sudah dilaksanakan di Polres Kuningan. Saya kan dinas di Polres, itu setiap Satfung tidak diwajibkan. Tapi waktu itu dari program kerjanya Pak Kapolres kemarin, barangkali ada yang kegiatan ini kita isikan aja nih Jumat Berkah. Akhirnya rame. Jadi warga sekitar, kebetulan di ruang lingkup Polres Kuningan itu ada instansi samping juga yang ada di Korpri, kemudian PDAM, Rumah Sakit El Sifa, kemudian kantor supermarket bangunan. Itu kan ke Polres tuh sholat Jumatnya. Akhirnya merasakan juga semuanya dari efek Jumat Berkah itu dari Satbung, dari warga, dari anggota juga. Itu kita sebenarnya dari kas anggota juga ada makan gitu banyak untuk 100 porsi, sementara kan itu sudah kita laksanakan. Jadi alangkah enak juga kalau ada di sini gitu, bukan memaksa tapi kembali lagi mangga itu mah. Jadi tidak harus mengeluarkan, justru jangan sampai kita masjid itu dibebankan gitu. Kita harus ada program Jumat Berkah, anggarannya dari masjid dan lain sebagainya. Justru kita menawarkan ke warga barangkali. Nah, ketika ada menawarkan berarti kan ada yang menginformasikan. Nah, ada yang menyampaikan balik feedback, Pak, saya mau ngasih ini Pak buat minggu depan Pak. Jadi akhirnya program ini bisa berjalan gitu. Ya mudah-mudahan juga bisa dilaksanakan di Masjid Al-Fatona ini, di perumahan Babar Green Estate ini. Kemudian tambahan sedikit tadi seperti yang disampaikan Pak Salim terkait poin nomor berapa saya lupa, etalase sedekah itu bagus menurut saya terkait hal itu. Tambahan lagi saya tuh pengen adalah etalase sedikit kecil di box untuk barang-barang kehilangan, mengingat menimbang masjid kita tuh banyak dari luar juga, ada yang kantor-kantor dan lain sebagainya. Jadi kita tuh membuat kotak etalase kaca, misalnya jam tangan ada yang kehilangan, hilang tanggal sekian, sesaat pada maghrib diketemukan oleh misalnya oleh marbot dan lain sebagainya. Jadi bisa disampaikan, itu salah satu informasi untuk warga juga gitu. Barangkali dia merasa, oh saya lihat jam tangan di masjid itu, oh iya saya juga kemarin sholat di sana. Itu salah satu sebagai informasi gitu menurut saya gitu ya. Kemudian yang terakhir
sama sih membuat leaflet dan spanduk itu udah termasuk ke program yang ke sosialisasi dan publikasi nomor 1. Mungkin hanya itu saja ke depannya ya, masalah komunikasi saja. Mungkin saya kayak menanyakan keropak masjid pasti nanya ke Parito gitu kan. Nah nanti program-program kerja yang akan dilaksanakan yang sudah difix dan sudah ditandatangani atau fixkan oleh Pak Ketua, nanti saya akan share juga apa nih yang akan dilaksanakan ke depan. Paling itu saja, silakan barangkali ada usul saran yang lainnya dari yang lain, karena monggo. Nah, selanjutnya saya sudah merancang laporan keuangan, nanti bentukkan laporan tahunan. Berlarian ke sana kemari dan tertawa, namun warga. Oh ini kasnya sekian, pengeluaran sekian. Saya sudah membaca hanya dari pemasukan dari tempat tadi. Barangkali sekali warga untuk mengimbang sudilah kau temani diriku. Baik, terima kasih Pak Suripto masukannya. Betul sekali Pak, itu memang bagus diterapkannya. Jadi ketika kita transparansi itu dilaksanakan, kemudian di-share bahwa keropak masjid dapat sekian, kemudian infak masjidnya di luar itu, kan berarti di luar dari ada yang misalnya memberikan sedekah apa gitu, itu kita kemudian misalnya barangkali di bulan yang sama itu pas kita mau share ada yang memberikan berupa barang juga, kita sampaikan juga nanti, oh ternyata ada orang yang misalnya memberikan alat apa gitu buat dimanfaatkan di masjid ini, kita share, akhirnya warga melihat, wah saya juga mau ngasih ini, mungkin juga dari situlah akhirnya tertarik memberikan sesuatu ke masjid, akhirnya mereka juga ikut, akhirnya jadi berjamaah juga dengan kita gitu, silaturahmi gitu, makin banyak gitu, seperti itu. Harapan juga seperti itu, memang selain itu juga harapannya silaturahmi dan bisa berjamaah di Masjid Al-Fatonah yang kita cintai ini. Mungkin ada lagi? Siap? Ngawinkeun ya sih kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada panitia kalau misalkan ada warga yang meninggal, misalnya menyiapkan misalkan kembali misalkan mengadakan ibadahnya, ya. Sudah Pak. Baik, sudah itu aja Pak. Oke, terima kasih. Benar, ini saya baru ingat. Salah satunya itu, tapi baru tahu sekarang ya masalah. Kalau yang menjenguk memang itu diinformasikan dan harus kita rundingkan ya biar teknisnya seperti apa untuk masalah penjengukan. Kemudian yang kedua tadi masalah yang pertama tuh Pak Ade, mengantar yang sakit.
ini memang harus komunikasi dulu ya. Jadi intinya komunikasi ini nih, soalnya kan menyangkut barangkali yang sakit orangnya tidak punya kendaraan mobil, otomatis kan harus diantar nih. Sementara kita kan di perumahan belum ada mobil siaga dan lain sebagainya. Otomatis kan kembali lagi kepada kesiapan warga yang bisa mengantar ini kan seperti itu kan. Iya kan kembali lagi gitu. Terus itu memang intinya harus komunikasi yang baik seperti itu, dan kita perlu ke depan memang perlu ya, kalau ada mobil saya mangga aja kalau dipakai gitu, silahkan gitu. Kalau mobil saya ada silahkan dipakai, itu bisa barangkali setelah pasca saya pulang dinas mobil saya ada orang yang mau mangga, itu masih intinya kembali lagi kepada komunikasi. Kemudian ada tambahan sedikit tentang saya sedikit belajar di waktu zaman Pak Heri. Waktu itu ada yang meninggal, kemudian bingung saya harus menghubungi siapa yang memandikan, siapa yang menyiapkan dan lain sebagainya. Memang ini perlu ada komunikasi. Rencana saya ke depan, memang nomornya saya nggak punya, cuma waktu itu di Pak Heri semua waktu itu yang biasa ngopenin yang ngurus jenazah gitu ya, itu barangkali ada yang mau diurus di sini kita siapkan. Jadi memang itu bagian dari humas, karena menyangkut itu nanti bisa saya lapor RT dan lain sebagainya. Dan itu kalau ada sih memang ke depan kalau kita memang sudah makmur, sepertinya kita perlu memfasilitasi seperti kain kafan yang kayak gitu. Barangkali ada orang yang memang membutuhkan dan tidak siap dengan sana, kita ada mangga gitu. Justru kalau dari keluarganya itu sendiri, Pak ini hitung-hitung saya beli dan lain sebagainya, ya kalau mereka ikhlas dan memberikannya ya kita terima buat dimasukkan lagi ke kas. Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa, kita kasih seperti itu. Itu tadinya ini jadi bahan saya tadinya untuk menginformasikan seperti itu. Jadi memang waktu itu dari beber semua waktu itu bingung ya, gitu juga nggak tahu. Akhirnya nanyanya ke Panarnya bingung, nanya ke Pak Heri nanya sepertinya saya bukan orang sini ya. Iya, jadi ketika kalau udah ada infrastruktur seperti itu, Pak mau diopenin di sini, mau diurus di sini, dimandikan dan lain sebagainya, mungkin kalau dimakamkan mah itu terserah di mana keluarga. Ya berarti kan mau nggak mau ada DKM harus hadir di situ gitu. Nah, terkait yang hadir itu siapa, yaitu pengurus lah, yang ada. Yang penting kita di tim humas bisa menginformasikan, yaitu tadi membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Itu saja mungkin. Ada lagi Pak Ade barangkali? Siap Pak? Followers. Terima kasih Pak Evan atas kesempatannya. Tadi menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ade, bahwasanya kita harus memiliki atau harus siap dengan apabila ada warga kita yang membutuhkan mobilitas untuk rumah sakit, ke dokter. Sebenarnya memang kita ini kan masih dalam lingkup desa Beber, di mana desa Beber juga punya mobil ambulans yang bisa digunakan oleh semua warga. Itu Pak berarti tinggal ada sebuah koordinasi dengan pihak desa untuk bekerja sama bila mana ada warga kita yang membutuhkan, tinggal calling bisa digunakan. Contoh kayak kemarin waktu di Pak Agus itu kan kita membutuhkan
untuk datang ada ya. Jenazah. Iya. Kita komunikasi kemudian alhamdulillah bisa datang dan bisa dipakai. Nah, mungkin itu Pak tantangannya. Tinggal berarti siapkan nomor siapa yang bisa dihubungi oleh warga untuk mengkomunikasikan itu. Kalau untuk beli ambulans kita pikirkan Pak, nanti ke depan kita akan beli juga. Jadi mobil saya bisa ditempel dulu ya, pakai cutting stiker gitu. Siap. Ya. Oh, luar biasa, ngeri sekali. Pasti banyak atuh, banyak pisan itu. Gimana? Ya, mungkin ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Iya. Memang ini sebenarnya kita di skup masjid sebelum kepengurusan yang saat ini, memang ada program itu untuk menjenguk warga kita yang sakit, kemudian mengunjungi masyarakat yang betul tadi apabila 3 hari berturut-turut tidak datang memang didatengin ke rumah. Maksudnya, betul. Maksudnya apa? Barangkali yang bersangkutan itu dalam keadaan sakit dan membutuhkan bantuan kita itu. Maksudnya seperti itu. Dan itu program itu dulu pernah waktu Ustaz Soleh. Biasanya kalau setelah subuh bila ada yang kehilangan jamaahnya nggak ada, datengin ke rumahnya. Iya. Berarti nanti siapkan borgol juga berarti. Saya nanti siapkan borgol. Oh, Bur. Iya pernah ke rumahnya. Iya pernah. Iya. Jadi fokusnya pada dakwahnya. Jadi hal-hal pertama kita kasih Iya. Iya. Informasi saudara infrastruktur dan sebagainya bisa insya Allah tidak sedikit Pak banyak dari program kerja Humas ke depan sampai kalau untuk sampai setahun mungkin sambil meraba-raba yang mungkin intinya hanya share informasi publikasi kegiatan seputar kegiatan saja yang rutin di seminggu, bulan dan tahun. Siap? Pengurus DKM juga ada informasi sedikit banyak juga yang saya rasakan di paguyuban juga
cepat gitu. Pak, aya ieu Pak, ieu bisa di blok itu Wiro langsung. Sebenarnya udah dapat sebenarnya dari situ. Mungkin nanti kalau saya juga nanti kalau pasang nomornya Pak Ade nanti Pak Ade lagi ngapain? Aduh, jadi gimana nanti? Akhirnya saya yang mempublikasikan, lupa lo Bandung ngaganggu. Jadinya akhirnya terganggu. Humas dan sosial kemasyarakatan yang kalau satu poin penting yang perlu digarisbawahi di humas dan sosial kemasyarakatan ini adalah ini sangat erat sekali keterkaitan atau kolaborasi antara humas dengan masing-masing bidang atau divisi, Pak ya. Karena PEPAN bergerak atau divisi humas bergerak itu berdasarkan data atau informasi dari masing-masing bidang yang lain. Ya, betul ya. Contoh seperti kita ada program kajian atau kegiatan dakwah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan harus disampaikan informasi kepada bidang humas, nanti Pak Evan yang ngolah gimana cara teknisnya disampaikan kepada warga, begitu ya. Tadi juga terkait dengan bagaimana pemberdayaan supaya masyarakat kita ini, warga ini sadar atas infak, sedekah, zakat. Nah itu tadi program dari pemberdayaan ekonomi zakat seperti apa, berikan kepada Pak Evan, bidang humas, Pak Evan yang nanti lempar kepada warga, mungkin gitu ya. Dan nanti kita harapkan betul-betul terjadi komunikasi yang efektif, kita sama-sama berbarengan, jadi masing-masing punya peran gitu kan, punya tugasnya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada bidang humas. Ini sebetulnya kita masih ada dua sesi lagi harusnya. Yang pertama itu kerumah tanggaan atau sarana prasarana. Yang ada di sini sih sepertinya Pak Yuyus nih ya. Pak Yuyus siap atau datanya ada? Sama satunya lagi itu adalah muslimat. Nah, muslimat ini memang tadi kita undang juga sebetulnya supaya diketahui programnya. Tapi tadi ada Ibu Eli datang. Nah, ini muslimat kemarin sudah ngasih data sebetulnya. Kalau muslimatan sebetulnya kita lebih kepada koordinasi atau supporting kita DKM kepada kegiatan muslimatan tadi. Jadi coba Pak Bro mana? Yang muslimatan. Nah ini bisa dibaca sendiri ya. Ini kegiatannya hari Sabtu pagi, sholawat rutin kegiatan Sabtu, pemungutan uang dana sosial. Nah ini juga setahu saya nanti bisa komunikasikan. Setahu saya itu ibu-ibu itu begitu ada yang sakit, mereka ada dana itu urutan dari mereka ya urunannya. Urutan dari mereka dan mereka itu menengok atau menjenguk yang sakit tadi. Nah ini artinya supaya tidak double. Ya silakan saja teknisnya diatur. Apakah mesti dua pihak gitu ya, dari ibu-ibu lalu kita dari DKM, atau cukup salah satu itu nanti teknisnya silakan dikolaborasikan. Karena ibu-ibu ada dananya dan memang setiap saat mereka mengunjungi yang sakit tadi. Terus ini sih arisan Dengatan Maulid sama dengan kita, Isra Mi'raj sama dengan kita gitu ya. Lainnya sama dengan DKM sebetulnya. Jadi yang sifatnya khusus itu tadi pengajian ibu-ibu. Nah ini juga tadi nanti bidang muslimatan tadi itu punya program ini disampaikan kepada Pak Evan ini humas ya, nanti tolong diinformasikan secara lebih luas. Meskipun kalau tidak salah saya ada grup khusus ya ibu-ibu ya, ada grup khusus di mereka. Oke, kurang lebih itu. Jadi ini untuk yang kemasyarakatan apa namanya, rumah tangga. Serius, silakan Pak. Kita batasi 11.30 harus selesai ya, karena ini zuhur kalau tidak salah itu 11.33. Nah ini duhur 11.32. Jadi kita dibatasi maksimum adalah 11.30 atau sebelumnya sudah selesai. Kalau misalkan memang belum siap, tidak ada, nanti kita lewat dulu ya, Nah, saya ada beberapa hal yang coba kita dari pemaparan dari yang pertama tadi ya sampai dengan yang terakhir. Poin yang pentingnya adalah yang pertama,
nanti harapannya di masing-masing bidang ini kan tadi sudah dipaparkan program kerjanya ya. Tapi tadi belum spesifik detail secara teknisnya. Karena ini masih sifatnya umum juga ternyata. Nah, saya harapkan ada nanti di masing-masing bidang silahkan dirembukan musyawarah lagi, dimusyawarahkan teknis detailnya semacam kayak tadi yang disebut misalnya time schedule-nya atau ininya timetable-nya gitu kan. Jadi artinya silahkan rembukan di masing-masing bidangnya. Nanti tolong dibikin yang baik, artinya mana yang harian, mana yang mingguan dan bulanan, ditanda tangan semua. Ada ketua bidangnya dan ditandatangan semua anggotanya. Mohon itu kalau bisa ya formatnya satu format nih. Kalau beda-beda nih Pak Bunda pusing. Jadi kalau bisa formatnya dibikin yang sama supaya kita general gitu ya. Nah, nanti ditandatangan semua itu yang menjadi patokan program kerja yang akan kita lakukan mungkin selama setahun ke depan, dan juga bisa nanti saya upayakan nih ke humas. Jadi humas sendiri pada saat misalkan pengen membuat entah leaflet, entah spanduk ya, itu berdasarkan tadi. Jadi nggak usah lagi nanya lagi kan repot juga. Jadi masing-masing bidang saya harapkan silakan rembukan sekali lagi, difinalkan kegiatannya apa saja, lalu ditanda tangan dari mulai ketua sampai anggota. Setelah itu mungkin bisa serahkan ke Kabul atau ke saya, nanti saya kopi ke Pak Evan gitu ya. Saya mohon kira-kira ini sekarang hari Minggu, kira-kira bisa final kapan untuk bisa diserahkan yang sudah ditanda tangan ya. Pak Yayan kira-kira kapan nih? Pak Yayan, Pak Salim, terus ya, Pak Evan sendiri rumah tanggaan. Pak Yayan kira-kira hari apa? Silakan. Supaya ada deadline ya. Kalau nggak dikasih tanggal, khawatirnya kita nggak jelas nantinya. Jadi betul. Ya. Untuk ketua bidang, untuk yang penggabungan ini ya, ini saya harapkan ada di Pak Yayat nih, karena kemarin itu Ustadz Lukman juga WA ke saya, dia ada halangan karena dia nunggu sudah lama katanya, istrinya lagi ngisi, jadi dia posisinya ada di Indramayu. Jadi dia tadi juga izin nggak bisa ke sini seperti itu. Ya Pak Yayat ya, siap ya. Nanti tinggal teknisnya, tinggal koordinasi saja. Itu kan ada pendidikan, ada dakwah, ada ibadah. Silakan Pak Yayat yang ngatur. Tolong ya tadi kolaborasi tim lah gitu kan. Jadi bisa saja teknisnya di bidang, karena bidang itu yang cukup banyak nih kegiatannya. Di bidang itu misalkan ada salah satu orang yang diserahi tanggung jawab terhadap kaitan kajian misalnya. Jadi begitu kajiannya dia yang bertanggung jawab. Kajian mengenai apalagi ya kaitan dengan pendidikan si B yang bisa seperti itu. Itu teknis ya, silahkan diatur supaya intinya kita bisa bekerja secara teamwork tadi. Nah itu kembali nih kira-kira tanggalnya kapan supaya ada kepastian? Ya. Oh. Oke. Boleh deh, nanti kita susun dulu ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa diakomodir seluruh kegiatannya. Adapun misalnya nanti ada masukan silahkan. Nanti kita kita itu ya bisa bikin konsep formatnya, form yang sama. Nanti tolong isi berdasarkan form itu. Kira-kira bisa kapan nih untuk Alfon sih insya Allah bisa hitungan hari lah, sehari 2 hari selesai. Sekarang tanggal 1 Desember. Setuju? 1 November? Makin cepat nggak apa-apa. Lebih baik.
ini kira-kira bulan ini atau minggu ini mana lebih dulu kita jalani. Nanti setelah Pak Ketua sudah memutuskan, tinggal bikin, kalau misalnya kita kolektif atau kerja sama teamwork, kita bikin aja panitia-panitia kecil yang untuk merealisasikan hal tersebut, program-program tersebut. Saya pikir kayak gitu. Jadi kita nggak menunggu lagi teman-teman divisi-divisi untuk mengajukan semuanya, itu udah dipaparkan semuanya sebagai bentuk usulan. Jadi Pak Ketua sendiri yang mempertimbangkan, yang memutuskan kira-kira minggu depan mana yang lebih cakap, lebih baik untuk dilakukan dengan segera. Seperti itu. Barangkali kiranya sekian. Terima kasih. Sebetulnya itu tuh saya terbawa saya sambil dengerin cerita tadinya gitu, saya mengerti. Jadi dari divisi dicapai pada apa bukan, saya tenang tuh tadinya. Tapi begitu melihat programnya, saya kebingungan sendiri. Karena begitu banyaknya, ya akhirnya butuh waktu ternyata. Tadinya saya pikir planningnya dari itu hari ini, siang ini selesai, kita clear gitu satu tahun itu, ternyata nggak bisa. Satu bidang saja ternyata luar biasa banyak. Belum lagi, ya maaf, ada program-program yang masih sifatnya itu bahasanya belum terlalu teknis, detail misalnya. Contohnya ini kajian pada subuh. Nah ini kan harus detail. Kajian pada subuh apakah tiap hari, apakah seminggu sekali, kan gitu ya. Nah itu menurut saya. Jadi awalnya itu saya udah bikin format sebelumnya, format untuk mengakomodir tadi sudah saya susun harian, mingguan, bulanan. Tapi kita nggak bisa, karena penting banyaknya program ini. Itu yang kesulitan. Kalau sekiranya mau seperti itu bisa saja, tapi nanti ya ada yang mungkin maaf ya, ada yang bisa terakomodir, ada yang tidak. Nah ini perlu dipahami karena tadi juga betul kaitan terhadap ya bukan artinya menurunkan semangat atau pesimis mau segala macam itu, tapi aktualnya dana yang ada perlu dipahami ya, dana yang ada itu setiap minggu sekali kita buat program remnya itu kira-kira kisarannya itu ada di angka 400 sampai 600 sekian remnya ya, karena 300 pernah. Jadi bisa mau dipahami kalau rata-rata saja 500 kali 4 Jumat berarti adalah 2 juta. Sedangkan tadi kalau hitung dari budget yang tadi itu nggak masuk Pak. Ini yang cukup sulit juga. Jadi mau dipahami betul-betul. Jadi yang diperlukan di sini adalah bagaimana kreativitas kita dengan keterbatasan yang ada ini. Justru ini menjadi tantangan menurut saya. Tadi sempat banyak disinggung bagaimana caranya teknis kita menarik minat warga terhadap IPA, sodako, gitu kan, untuk diberikan kepada masjid. Sehingga kalau sudah dananya sudah ada, kita akan lebih mudah untuk mengeksekusi sebuah program. Nah ini makanya ya dari program ada hubungan Pak, dengan program yang begitu banyaknya dengan budget yang ada itu, mana yang akan didahulukan. Nah itu contoh ya. Ada kajian pada subuh, tafsir, lalu apalagi kita tadi ya. Itu kan mohon maaf kalau kita berangkat nama dari luar, kan mau dilakukan ada yang kita berikan. Anggaplah misalkan dalam kajian itu seminggu 4 kali saja, lalu 4 kali itu masing-masing bundanya amplopnya 300, 4 kali 3 kali 4 1,2 Pak, 1,2 dikali 4. Nah, minus itu yang perlu mohon dipahami betul-betul ternyata tantangannya dari situ. Jadi kita sekali lagi harus melihat
misalnya kajian-kajian tentang tafsir, tentang mungkin hadis, mungkin barangkali sudah kita ganti ya, tapi mungkin sifatnya satu arah saja. Karena sekali lagi mungkin kalau yang kita dua artinya misalkan, tapi hanya menyampaikan saja kan tidak masalah. Itu kan kalau nggak ada itu, maaf kita mungkin kita berikan tidak ada sedikasi dan sebagainya gitu. Nah itu menurut saya kita harus pahami. Jadi untuk mensinkronkan juga dengan kalau kita paksakan dimunculkan program, tapi tadi dananya sendiri terbatas, jadi juga menjadi pertimbangan itu. Tapi silakan kalau itu nih, kira-kira dana ini ada sesuatu yang ide yang sempurna bagus ya silakan. Sehari-hari aja Pak, ya. Masa yang rutinitas saja dulu kita godok gitu biar matang. Kayak misalnya Jumat berkah, itu luar biasa Pak. Itu memang saya sering sekali kalau lagi keluar itu udah banyak udah makanan-makanan di masjid-masjid itu, bahkan kalau nggak sedikit udah maju. Sama ini Pak, satu lagi terkait dengan guru ya, kita kan perlu guru segala macam ya, terkait dengan kajian-kajian. Waktu alangkah baiknya gini Pak, kalau bisa seumpamanya kalau nanti jadi terlaksana dan keuangannya cukup, setidak-tidaknya guru itu tetap aja Pak. Nanti kita nggak kasih dia misalnya setiap kajian, tapi 1 bulan kita bantu segini, mau nggak? Kita tawarin gitu. Itu insya Allah nggak sedikit mau Pak. Kalau misalnya guru-guru yang sering bisa ngasih waktu setiap minggu sekali ataupun berapa kali, kita kasih bulanan aja. Tapi pastinya ketika uang kita udah cukup gitu kan. Jadi kita tawarin supaya seperti itu. Jadi nggak pas kebetulan kita harus kasih, misalnya kan agak beda. Kalau kita kasih datang kita kasih 500 pas 1 juta akan berbeda kalau kita kasih bulanan Pak. Enggak, setiap bulan kita kasih uang dari kita 1.500. Tapi ini tapi Bapak ngisi setiap minggu 3 kali atau 4 kali. Itu kita pernah kita melakukan itu juga. Jadi insya Allah lebih mengurangi biaya juga Pak. Oke, mungkin ini ya, terkait waktu juga. Tadi usulan tadi bagaimana kalau saya Putus. rangkum gitu ya. Tapi kembali saya lihat ada beberapa program yang belum secara spesifik, secara teknis ya. Tadi misalkan contoh kasus misalnya misalnya pemberdayaan ekonomi nih, misalnya Pak Salim. Tadi kan sempat ada apa ya namanya? Yang pertama kalimat itu. Nah itu kan belum teknis. Jadi masih sebatas apa namanya? Deskripsi. Bahwa kita tapi actionnya itu teknisnya maksudnya gitu. Contoh gini, yang disebut teknis ya, yang ditawarkan oleh Pak Rohani, yang dilakukan adalah kita siapkan guideline. Teknik gimana guideline? Misalnya kita berikan sosialisasi kepada warga guideline, silakan hapus, silakan nanti tidak jelas tapi atau teknik itu. Nah beberapa misalnya sebetulnya. Jadi kalau saya perhatikan beberapa itu masih ada yang masih belum diperhatikan tadi. Jadi mungkin ini aja supaya mohon dikoreksi. Nah ini tetap formatnya akan terus kita buat dulu supaya general tadi. Nah nanti mohon diisi dulu. Tapi seperti mohon maaf sekali lagi disesuaikan dengan kemarin Pak. Jadi jangan terlalu mahal. Boleh kita supaya ke depan kalau sudah mencukupi atau sumber dananya tadi ada, kreativitas kita untuk bidang ekonomi tadi bagus, hasilnya pada dananya yang kita bisa langkah lebih jauh. Mungkin gitu ya, supaya sekali lagi mohon dikoreksi yang lebih teknis detailnya, lalu mohon juga sekali lagi dipertimbangkan dengan tadi untuk itu mungkin pada data. Nah mengenai data ini sekali lagi juga saya sudah apa namanya program yang terakhir itu sudah dari berdasarkan ya. Nah ini hal
kali mungkin dari ulama nanti bisa disampaikan oleh mereka kepada warga atau pada saat sebelum Tuhan naik gitu ya, atau 2 bulan kali bisa disampaikan. Jadi kalau kita harusnya misalnya 2 kali sebulan 2 kali deh membuat satu laporan polisi terakhir keuangan saat itu, supaya sekali lagi tadi mudah-mudahan memacu atau menimbulkan ketertarikan warga tadi begitu di-share ya di WA dan sebagainya, itu warga merasa oh iya ternyata kondisi keuangan kita itu seperti itu misalkan gitu ya. Dan ini sekali lagi mohon membantu kepada warga supaya bisa lebih lagi. Dan sebetulnya ada sisa dana yang masih di bendahara yang kedua nih ada. Tapi saya pikir daripada dulu lama itu jalan saja dikit laporan. Kalau kita itu dikasih kepada itu, kalau dikasihkan kepada itu ya nanti tinggal ditambahkan saja. Ya gitu aja daripada kita nunggu yang tanah lama nih nggak beres-beresnya, kita nggak bikin laporan gitu kan. Yang ada saja bikin laporan, kalau itu ternyata ngasih tambahkan jadi penambah saldo maksudnya. Mungkin gitu ya. Oke, terakhir ini program yang dari kami itu luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi Allah memudahkan, dan juga dengan program yang ada ini sekiranya masing-masing kita bisa berjalan dengan efektif dengan baik, insya Allah masjid ini akan luar biasa kegiatannya, BA-nya, pembangunan masjid, bagaimana kita mengajak orang kepada kebaikan, jadi kita luar biasa. Jadi mohon sekali lagi hal-hal yang sudah tadi disampaikan ini kita masing-masing mempunyai, kita bagi tugas masing-masing punya tanggung jawab. Jadi mohon sekali lagi apapun kegiatannya itu sudah ada penanggung jawab kegiatannya, mulai dari azan, mulai dari imam, mulai dari khotib, murobi dan sebagainya. Ini mohon sekali kita betul-betul bisa menjalankan dengan baik. Ya, teknisnya silakan kita atur, karena sekali lagi kita ada keterbatasan mengenai aktivitas kita kerja dan sebagainya. Nah itu mohon betul-betul, dan saya harapkan mulai setelah kita dapat ini langsung berjalan dulu yang sifatnya memang sudah berjalan normal saat ini. Ya. Nanti masalah yang lama-lama tadi seperti misalnya kajian, tafsir dan sebagainya itu kita muncul tambahkan dalam masalah. Tapi sensitif yang sudah berjalan apa adanya, yang sudah berjalan ini dan imam, azan, lalu khotib dan sebagainya, tolong ini kita dikembalikan kepada tanggung jawab masing-masing tidak ya. Itu ya mohon betul-betul. Oke, dari saya itu saja. Saya sudah menjalankan azan zuhur. Saya sekali lagi mohon maaf. Jadi nanti teknisnya malam Selasa pada saya malam Selasa pas sholat jadi ya bisa, lalu menentukan ikhlas itu ya intinya. Ini karena kalau Selasa itu banyak ya. Oke, cukup ya, cukup dari saya juga. Saya mohon maaf sekali lagi bila ada tutur kata, perbuatan dan sebagainya, mohon maafkan. Silakan. Dan sekali lagi mari kita bersama-sama membangun masjid kita ini supaya lebih mampu lagi, lebih banyak jamaahnya, dan insya Allah kita setiap detik kita, setiap perbuatan kita dinilai amal ibadah. Insya Allah ya, kalau kita terus ikhlas, sekali lagi dengan keikhlasan kita, Allah Maha melihat kembali kepada kita semua. Mudah-mudahan diberikan pahala yang luar biasa. Amin. Mungkin itu saja ya, cukup ya. Ada tambahan terakhir barangkali? Masukan? Cukup? Cukup, kalau tidak ada lagi, alhamdulillah hari kita
tutup dengan doa.